Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Valentina Hutagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 10. Di video pembelajaran kali ini, kita masih tetap akan belajar bab 1 yaitu pengetahuan dasar geografi. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama, kita sudah mengetahui apa itu pengertian geografi, aspek dan objek geografi, serta cabang-cabang ilmu geografi. Nah, untuk yang pertemuan 2 ini, kita akan mempelajari tentang konsep geografi. Tahukah kamu bahwa konsep merupakan pengertian dari sekelompok fenomena atau gejala sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala atau fenomena yang sama. Jadi konsep geografi itu merupakan unsur penting yang dapat kita gunakan dalam mengenal dan memahami segala fenomena alam maupun sosial yang terjadi di bumi kita ini. Jadi menurut Ikatan Geografi Indonesia, konsep geografi itu ada 10. Yang pertama ada konsep lokasi, kedua ada konsep jarak, ketiga ada konsep keterjangkauan, keempat ada konsep morfologi, yang kelima ada konsep interaksi, yang keenam ada konsep asosiasi, yang ketujuh ada konsep pola, yang kedelapan ada konsep aglomerasi, yang kesembilan ada konsep nilai kegunaan, dan yang kesepuluh adalah konsep diferensiasi area. Bagaimana sih penerapan konsep-konsep ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah konsep lokasi. Kamu tahu nggak artinya lokasi? Lokasi itu adalah tempat suatu kejadian atau fenomena geosfer terjadi. Misalnya, di manakah tempat tinggal Anda? Di manakah Anda lahir? Di manakah Anda mengalami kecelakaan? Di manakah terjadi gempa bumi? Itu adalah lokasi. Konsep lokasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi lokasi absolut ini disebut juga lokasi mutlak atau lokasi yang sudah pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Contohnya adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, letak absolut ini sudah pasti dan biasanya dia adalah letak astronomis. Kemudian lokasi relatif. Kamu sudah sering mungkin mendengar kata relatif. Misalnya ada kalimat seperti ini. Cantik itu relatif. Artinya tergantung orang yang melihatnya dia cantik atau enggak itu tergantung orangnya, tergantung cara pandangnya. Sama, lokasi juga bisa kita pandang secara relatif. Lokasi relatif itu yaitu lokasi suatu wilayah berdasarkan posisi suatu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, rumah Sandi dekat dengan stasiun kereta api, sedangkan rumah Yuni lebih dekat halte bus. Artinya relatif, bisa saja rumah si Sandi dekat stasiun kereta api tapi jauh ke halte bus, sedangkan rumah si Yuni dekat dengan halte bus tapi jauh ke stasiun kereta api. Jadi itulah yang namanya relatif. Jadi kata kuncinya adalah jika ada angka astronomis dan posisi suatu tempat. Itu kata kunci untuk konsep. Jadi apabila nanti ada soal, kamu disuruh menentukan itu konsep apa, kamu lihat kata kuncinya itu adalah angka astronomis dan posisi suatu tempat misalnya. Yang kedua adalah konsep jarak. Oke, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak mulai dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggalmu? Misalnya 3 jam, 4 jam. Itu artinya jaraknya jauh sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menempuh wilayah itu misalnya lama atau 4 jam. Misalnya jarak lokasi sekolahmu dengan rumahmu misalnya 3 km. Berapa jam yang kamu butuhkan untuk sampai di sekolah? Misalnya hanya 30 menit. Itu namanya jarak. Sama seperti konsep lokasi, konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang ditarik garis lurus antara dua titik dan fitur-fitur geografis yang memisahkan keduanya. Contohnya, jarak antara Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Jarak tersebut diukur memanjang dari titik Jakarta
ke titik Bandung dan dihitung dengan satuan ukuran kilometer. Jadi jarak absolut ini adalah jarak yang sudah pasti atau jarak mutlak seperti yang sudah kita bahas tadi. Mutlak artinya dia tidak mengada-ada. Jadi dia benar-benar diukur menggunakan skala. Misalnya kamu ambil peta Jawa Barat, misalnya skalanya 1:1 juta. Kamu tarik garis lurus menggunakan penggaris dari titik A, titik Jakarta ke titik Bandung. Misalnya ketika kamu ukur pakai penggaris pada peta, peta berskala 1:1 juta, misalnya jaraknya kota Bandung dengan kota Jakarta itu adalah 15 cm di peta. Berarti berapa kilometer dia kalau di jarak sebenarnya? Jadi 15 cm dikalikan dengan 1 juta, kemudian dibagi 5 cm ke kilometer. Jadi 150 km. Berarti kita mengukurnya dengan benar-benar menggunakan skala. Jadi pasti memang 150 km jarak Jakarta ke Bandung apabila ditarik garis lurus. Namun apabila dia jarak relatif, dia tidak diukur berdasarkan garis lurus. Bisa saja jarak antara kota Bandung ke kota Jakarta ini tidak 150 km apabila tidak ditarik berdasarkan garis lurus atau tidak ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang sesuai. Misalnya, perjalanan kota Jakarta sampai ke Surabaya membutuhkan waktu 10 jam hingga 15 jam bisa ketika dia menggunakan kereta api. Tapi apabila menggunakan pesawat terbang hanya membutuhkan 1 jam. Itu berarti jaraknya relatif, tergantung kamu berangkat dari mana, tergantung kamu menggunakan kendaraan apa, dan tergantung kamu rutenya dari mana. Jadi jarak relatif itu jarak atas pertimbangan tertentu, misalnya rute, waktu, biaya, dan kenyamanan. Biasanya orang kalau mau bepergian itu pasti memilih rute yang paling baik, waktu yang paling baik, biaya yang paling baik, dan tingkat kenyamanan yang paling baik. Mungkin akan dipilih daerah yang jalannya tidak terjal atau tidak rusak, sehingga untuk menempuh tempat tersebut kita membutuhkan waktu yang sedikit. Itu namanya konsep jarak relatif. Jadi kata kunci konsep jarak itu adalah ada satuan panjang, kilometer, meter, dan juga waktu. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Apabila saya bertanya kepada kamu, bagaimanakah menuju wilayah tempat tinggal Anda, misalnya kamu jawab, untuk menuju tempat tinggal saya, Ibu Valen akan melewati jalan berbatu-batu, sehingga untuk sampai ke sana kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Atau, untuk menuju wilayah tempat tinggal saya, Ibu hanya perlu naik kereta api. Jadi keterjangkauan ini adalah mudah tidaknya suatu daerah dapat diakses. Contohnya, Desa Baduy di Banten sulit dijangkau karena lokasinya yang terpencil di kaki Gunung Salak. Artinya, daerah ini sulit diakses. Jadi kata kunci untuk konsep keterjangkauan ini adalah ada daerah yang mudah diakses atau ada daerah yang sulit diakses. Jadi sangat gampang untuk menentukan konsep keterjangkauan. Kemudian yang keempat adalah konsep morfologi. Morfologi ini artinya adalah bentuk. Misalnya, jika saya bertanya kepada kamu, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Jadi di sini ada kata gunung. Gunung itu adalah bentuk. Bentuk permukaan bumi itu ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan lain sebagainya. Itu namanya morfologi atau bentuk. Jadi konsep morfologi ini adalah konsep yang melihat permukaan bumi berdasarkan bentuknya. Contohnya adalah wilayah Banjarmasin merupakan wilayah dataran rendah rawa basah. Artinya di sini morfologi daerah Banjarmasin adalah dataran rendah. Tadi sudah saya katakan bahwa morfologi adalah bentuk permukaan bumi, yaitu ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi, gunungan, dan lembah. Jadi ingat kata kuncinya adalah bentuk muka bumi, yaitu dataran tinggi. Di sini sudah saya buat ya kata kuncinya. Kelima adalah konsep interaksi dan interdependensi.
Konsep interaksi adalah konsep yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara suatu daerah dengan daerah yang lain, atau konsep yang menunjukkan adanya hubungan ketergantungan atau keterkaitan antara daerah yang satu dengan wilayah daerah yang lain yang saling memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah interaksi desa dan kota. Daerah pedesaan dapat menghasilkan bahan-bahan pangan kemudian akan didistribusikan pada daerah perkotaan. Jadi dalam hal ini desa dan kota saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi kata kuncinya ada interaksi atau hubungan yang saling menguntungkan antara dua wilayah tersebut. Kemudian yang keenam ada konsep asosiasi. Konsep asosiasi merupakan konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan yang mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contohnya, kerusakan di lingkungan wilayah hulu. Wilayah hulu itu adalah wilayah yang atas. Hulu sungai berarti bagian atas, hilir itu bawah. Oke, kerusakan di wilayah hulu dapat menyebabkan banjir di wilayah hilir. Maksudnya gini, apabila di daerah hulu, di daerah pegunungan, pohon-pohon ditebangi, itu akan berpengaruh terhadap daerah hilir. Ketika air hujan datang, pepohonan tidak bisa menyerap air, jadi air itu semuanya akan mengalir ke daerah hilir. Terjadilah banjir. Itu namanya hubungan sebab akibat antar wilayah. Contoh lainnya, wilayah Karawang didominasi oleh persawahan karena tanahnya subur dari endapan eluvial sehingga banyak masyarakat di daerah tersebut yang berprofesi sebagai petani. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada hubungan antar wilayah. Misalnya Karawang karena merupakan wilayah yang subur, maka masyarakat di daerah tersebut berprofesi sebagai petani. Apabila daerahnya tidak subur, tidak mungkin mereka didominasi oleh petani. Mungkin mereka lebih ke industri dan lain sebagainya. Jadi ada keterkaitan antar wilayah yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Wilayah yang subur menyebabkan masyarakat di daerah tersebut berprofesi sebagai petani. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada konsep pola. Apakah bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Kamu tahu nggak bagaimana pola pemukiman di tempat kamu tinggal? Misalnya kalau kamu tinggal di perumahan, yang kamu lihat bentuk pemukimannya bagaimana? Apakah menyebar? Apakah memanjang? Apakah dia mengelompok? Kalau perumahan itu biasanya memanjang ya, jadi dia rapi. Memanjang itu dia rapi, memanjang, bentuknya persegi panjang. Tapi ada juga pola pemukiman yang berkelompok. Jadi mengumpul di suatu tempat. Itu namanya pola. Jadi pola itu adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian. Contohnya, pembangunan pemukiman penduduk yang dibangun memanjang mengikuti alur jalan raya ataupun aliran sungai yang ada. Di sini dijelaskan bahwa pemukiman penduduk itu dibangun memanjang mengikuti alur jalan raya. Kalau kamu perhatikan, ketika kamu naik motor, naik mobil di jalan, kamu bisa melihat ada pemukiman atau rumah-rumah warga yang dia sejajar dengan jalan. Jadi di sini ada jalan, di sini rumah penduduk. Jadi itu namanya polanya memanjang. Jadi kata kunci untuk konsep pola ini adalah jika ada istilah menyebar, memusat, memanjang, ada pola sungai, dendritik, rektanguler, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah konsep aglomerasi. Di manakah pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Pusat. Kalau ada kata pusat, berarti arti aglomerasi adalah pengelompokan. Aglomerasi itu adalah pengelompokan. Jadi, aglomerasi adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok. Misalnya, pusat kegiatan bisnis di Jakarta, di Tanah Abang, berarti berkelompok di Tanah Abang semua. Itu namanya aglomerasi atau pengelompokan. Contoh lainnya, di wilayah pedesaan, masyarakat rumahnya cenderung menggerombol atau mengelompok di tanah yang datar. Kemudian, industri elektronik banyak dibangun di wilayah kawasan industri Cikarang. Jadi dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwasannya ada pengelompokan. Kalau wilayah industri biasanya itu daerah Cikarang. Di daerah Kebun Jeruk tidak ada, itu namanya pengelompokan. Kalau di pedesaan, rumah-rumah penduduk itu menggerombol di satu titik.
Nah, itu namanya aglomerasi atau pengelompokan. Jadi, kata kuncinya adalah apabila suatu gejala dipusatkan atau dibangun di satu lokasi, atau ada pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. 9 ada konsep nilai kegunaan. Jadi konsep nilai kegunaan ialah manfaat yang diberi oleh sebuah wilayah di permukaan bumi. Jadi setiap wilayah itu memiliki keunikan atau kelebihannya sendiri yang membuat dia berbeda dengan wilayah lainnya. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Misalnya Anda tinggal di Jogja. Nilai kegunaan dari kota Yogyakarta ini apa? Dia sering disebut kota apa? Misalnya Yogyakarta disebut sebagai kota wisata. Jadi dia berguna sebagai tempat wisata misalnya. Contoh lainnya, kawasan dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai tanah perkebunan. Kemudian, daerah pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Jadi setiap tempat memiliki keunikannya sendiri. Tidak mungkin daerah pantai itu dijadikan sebagai tempat pusat perdagangan. Yang pasti dia adalah tempat rekreasi. Jadi dia memiliki kelebihan keunikan. Itu namanya nilai kegunaan. Dia memiliki nilai atau manfaat. Yang ke-10 ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi itu berasal dari bahasa Inggris different yang artinya berbeda. Berarti diferensiasi adalah perbedaan karakteristik atau fenomena antar wilayah. Jadi ada karakteristik yang khas dari suatu tempat. Misalnya penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan penduduk di sekitar pegunungan berprofesi sebagai petani. Jadi kata kunci untuk konsep diferensiasi area ini adalah jika ada unit wilayah yang dibedakan. Jadi kalau membedakan suatu wilayah berarti ada katanya kota A memiliki tanah yang subur, sedangkan kota B tidak memiliki tanah yang subur. Biasanya menggunakan kata sedangkan. Nah, jadi ada wilayah yang dibedakan, itu namanya different atau diferensiasi area. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai 10 konsep geografi. Sekarang kamu bisa berlatih di rumah mengerjakan 15 soal ini. Jadi cara mengerjakannya saya kasih contoh ya. Desa Cibadak berada di daerah pegunungan sehingga pemukimannya relatif menyebar. Konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, jadi kamu pilih dari ke-10 konsep yang sudah dijelaskan, Desa Cibadak berada di daerah pegunungan sehingga pemukimannya relatif menyebar, kita masukkan dia ke konsep mana. Jadi kamu baca kalimatnya, kemudian kamu tentukan itu konsep apa. Kasih satu contoh ya, daerah selatan DI Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. Konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, oke, mari kita lihat ini konsep apa. Daerah DI Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. Apakah ini mungkin konsep jarak atau konsep lokasi? Tidak, karena konsep lokasi tadi kata kuncinya adalah ada letak astronomis. Kalau konsep jarak ada kilometer. Apakah ini konsep keterjangkauan? Tidak. Konsep keterjangkauan tadi kata kuncinya adalah mudah tidaknya suatu tempat untuk diakses. Apakah ini konsep pola? Tidak. Pola tadi kata kuncinya adalah ada pola menyebar, mengelompok, dan lain sebagainya. Apakah ini konsep morfologi? Morfologi tadi adalah bentuk suatu wilayah. Jadi sini kalimatnya, daerah selatan DI Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur kars. Jadi ada kata perbukitan atau pegunungan, berarti bentuk permukaan bumi, berarti morfologi. Berarti konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah konsep morfologi. Oke, jadi cara mengisinya seperti itu. Jadi kamu menganalisis ini adalah konsep apa. Jelas ya? Selamat mengerjakan latihan soal dan terima kasih sudah menonton video ini. Silakan kamu like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya tentang pembelajaran geografi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.